martonggo mahita tongon Tuhan hidup di uhur mudo na iajam kon hanami badu goluh nami siganum ari marpangusan dean huba muda saboy dalan konon nami pergoluhan nami rosi gulmit ni goluh nami piala Tuhan pitah ondos huba muma siol tangaron nami hatamu Tuhan ajari hamahan nami pergogoy parmaloy hamahan nami laho makkagoluh kon in bani goluh nami siganum ari damai ni nebata na mengatasi haganup hauhuron Irma naman ramat kon uhur apa pikiran na siyam ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Horas bat taganupan. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita terambil dari Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan dalam bahasa Simalungun. Mazmur 36 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Bason hanami tene bahasa Simalungun. Ham Jahoba sundol do rosi langit hidup ni uhurmu. Anjaha hasitongan mudas do bani hombun. Songon dolok ni nebata do toguh ni hapit toronmu. Anjaha songon bah ni laut naso tersibar do panguhummu. Hamdo si paluah jolma pakon pinahan ale Jahoba. Matin niin idom ni uhurmu ham ne bata. Ilinggom ni habongmu do marlingot anak ni jolma. Ibo suri si dea do diri ni bani taboh-taboh ni rumahmu. Ipainum hamdo si dea kumbani bah harosuhmu. Ay ilambung mudo bah tubuh haguluhan ibagas haliharonmu ididahanami haliharon terus ma patuduh kon ham idop ni uhurmu bani namananda ham apa hasitonganmu bani si bujur uhur. Amin. Salnari horas bataganupan horas bani orang tua nami na baru bergabung. Salam kenal untuk keluarga. Jadi AUP onggodo RBM Bapak. Ya. Pernah di RBM juga selama kurang lebih 1,5 tahun 2018 2019. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kalau ditanya siapa kita yang pernah dijahati orang, mungkin kita akan bisa menjabarkan dengan jelas. Jika ditanya siapa di antara kita yang menjadi korban kejahatan orang lain, siapa di antara kita yang dilukai orang lain, siapa di antara kita yang pernah disakiti oleh orang lain, mungkin lancar kita menjabarkan itu, mungkin tanpa titik koma. Si anu ini kesalahannya sama aku, si ini yang dia buat sama aku, si ini telah menyakiti aku, ini telah membuat hatiku terluka dan sebagainya. Tapi jika dihitung siapalah yang pernah kita jahati, belum tentu lancarnya selancar kita menghitung orang yang jahat kepada kita. Bapak Ibu, ada banyak istilah yang mengatakan betapa kejahatan itu sering sekali menjadi satu hal yang kita anti, tapi kita ikut terlibat di dalamnya. Dalam bahasa Simalungun, buedo tumang sahap ge nita lang jahat kita, nita bujur kita, tapi parluarta ahana luar kun pamanganta, buedo marbeda tumang. Jadi bagi yang gak tahu bahasa Simalungun, ada istilah dalam bahasa Simalungun begini. Kalau kita punya musuh, kita ada kata khusus untuk itu. Yang pertama, kalau musuhnya sudah gak bisa lagi dimaafkan, dalam bahasa Simalungun, pajupa bani tanoh nager-ger nih. Ngerti artinya? Simalungun kan dataran tinggi. Kalau digali lebih dari 1,5 meter langsung dapat tanah
merah atau tanah liat. Artinya dendamnya dibawa mati. Dia mati, aku mati, masalah nggak boleh selesai. Anggo ijon lah mai, jumpa ijamai, jumpa di tempat ngaben lang mungkin kan? Ada lagi kedua dalam bahasa Malungu. Jadi ini nggak dipakai, usah dipakai lagi kalimat-kalimat begini sebenarnya. Sada mataniari pelang marosu au pakonsi. Saking bencinya, nggak mau satu matahari. Masalahnya matahari cuma satu. Ini bahasa-bahasa ketika belum merdeka dari dosa ini ya. Bapak Ibu, dalam teks kita ini kan si Daud korban kejahatan. Di ayat 1 sampai ayat 5, ayat 12 sampai ayat 13 nanti kita bisa baca. Daud dijahati orang. Tapi yang pertama sekali dia lakukan adalah dia tidak banyak bercerita tentang orang jahat itu kepada Tuhan. Dia tidak banyak mengadu tentang orang jahat itu kepada Tuhan. Dia tidak banyak, bahkan tidak ada keluar kata kutuk darinya tentang orang jahat itu. Yang dia doakan adalah teks kita ini ayat 6 ayat 11. Apa doanya? Tuhan engkau adil, Tuhan engkau setia, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau penuh kasih setia, Tuhan engkau itu penuh dengan terang, maka engkau tahu Tuhan apa yang sepatutnya engkau harus lakukan. Maka sebagai manusia yang bertuhan, aku tidak punya hak Tuhan untuk meminta apapun tentang orang-orang jahat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, doa dari pemazmur ini ingin mendoakan kepada dirinya. Jadi dirinya didoakannya. Tuhan, kalaupun ada yang jahat kepadaku, Tuhan, kalaupun ada orang yang menganiaya, menyiksa, menyakiti aku, maka permohonanku hanya satu. Sadarkan diriku Tuhan bahwa aku manusia dan Engkau Tuhan. Maka karena Engkau Tuhan, Engkau yang layak Tuhan, yang punya penghakiman dan pembalasan. Nanti aku menghakimi dia, ternyata penghakimanku salah. Aku membalas dia, pembalasanku salah. Bapak Ibu, inilah doa pemazmur. Coba yang pemuda dulu ya, yang laki-laki sama laki-laki ini, Bang baju coklat sama si Owen dulu. Coba dulu tepuk pundaknya, Bang Owen. Iya, tepuk. Dah. Jangan si Bang baju coklat. Oke, udah Bang. Jangan melampiaskan, Bang. Pertanyaannya, Owen, bisa nggak kau tepuk dia tepat sakitnya seperti yang dibikinnya? Hah? Cobalah dulu. Itu lebih gimana, Bang? Yang memukul kira-kira lebih halus atau lebih kuat atau bagaimana? Lebih kuat ya. Berarti unang ge paula tagas ge, Bang. Tahu membalas dendam, jangan. Apa yang dilakukan manusia kepada manusia lainnya tidak akan mampu dibayarnya, meskipun katanya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi sebagai hukum yang berlaku begitu ribuan tahun pada masa sebelum Yesus, itu nggak berlaku lagi. Ada satu lagi istilahnya kalau bahasa Simalungun, kalau bertengkar anak-anak, bertengkar yang satu dengan yang lain, mateho, matenanho nih. Pertanyaannya, apa yang lebih mati dari mati? Mate itu kan mateho katanya. Semoga engkau mati. Dibalas lagi, matenanho. Kau lebih mati. Apa yang lebih mati dari mati, Bapak Ibu? Gak ada ya? Gak ada. Jadi Bapak Ibu, seperti pemazmur ini, jadilah manusia yang sadar bahwa kita manusia. Kalau ada orang menyakiti kita, ada yang menganiaya, ada yang menyinggung, ada yang merusak mood kita dan sebagainya, pertama kita ingat, kita juga pasti punya potensi melakukan itu.
ulang salah ni halak lalak iya tong, salah tak sali-sali iya tong. Ingat bahwa kita juga punya potensi melakukan hal yang sama. Hanya saja kita fokus pada perbuatan buruk orang lain kepada kita. Kita tidak pernah hitung perbuatan buruk kita kepada orang lain. Kalaupun kita hitung perbuatan buruk kita kepada orang lain, sering sekali kita menunggu waktu menjadi jawaban. Diam, berharap masalah selesai. Tidak ada masalah selesai dengan didiamkan. Masalah yang didiamkan hanya masalah yang mengendap. Suatu saat bisa mencuat, suatu saat bisa naik lagi, bahkan mungkin lebih buruk. Kalau ada merasa bersalah dan tahu salahnya seorang bapak kepada istrinya, segeralah minta maaf. Itu tidak akan membuat kita mati. Jika ada salah seorang istri kepada suaminya, segeralah minta maaf jika engkau tahu engkau salah, karena ada kalanya nanti mau minta maaf pun sudah tidak bisa. Jika anak punya salah kepada orang tua dan Anda tahu itu salah, segeralah minta maaf, karena belum tentu kesempatan untuk bersama itu selalu ada. Gak usah menyesal ketika mau mengatakan minta maaf. Tidak ada lagi waktu. Pemazmur sadar bahwa dia manusia. Tuhan, kalau aku nanti yang balas yang jahat itu, bisa lebih buruk dari yang dia lakukan. Jika aku yang mencoba membalas orang-orang jahat itu, maka bisa saja aku menjadi lebih jahat daripada mereka. Maka daripada aku masuk ke dalam kejahatannya Tuhan, ingatkan aku, oh yang punya penghakiman, yang punya pembalasan, dan yang punya keadilan itu Tuhan. Maka aku akan menjadi manusia yang tetap bertuhan. Bapak Ibu, apa masalah kita sekarang? Mungkin kalau ditanya, disuruh mendaftarkan masalah kita, ipa jojor hita ganu panai, banyak masalah kita. Masalah uang, apalagi masalah pekerjaan, masalah anak yang tidak mendengarkan pendidikan, masalah suami yang meskipun harga rokok naik tidak berhenti terus asapnya seperti kereta api. Mungkin ada suku-suku Nesiam, tapi ini sedikit. Merokok benar apa salah? Inang kutanya, gimana Nang? Salah. Ada yang tegas, ada yang ragu-ragu, takut dia ditengok suaminya dari jauh kan. Nanti kalau ku jawab, nah siam bapak merokok salah dong tak situ? Salah. Ada yang tegas, ada yang nanti kalau ku bilang salah, aku ditahu pendeta pula merokok ini gimana gitu ya. Oke, ada yang bilang salah, ada yang enggak jawab. Yang anak muda merokok salah apa enggak? Enggak. Dokter yang jawab ya. Yang laki-laki merokok salah apa enggak? Gimana? Saya tidak akan jawab benar atau salah. Yang saya akan sampaikan begini. Dalam prinsip etika kita ada namanya utilitarian. Perhitungkan lebih banyak untungnya apa ruginya. Ketika lebih banyak untungnya, maka itu bisa diterima. Ketika lebih banyak ruginya, maka itu sesuatu yang salah. Maka boleh isimpulkan kita sendiri. Karena saya melihat itu tidak banyak untungnya, maka relatifnya itu salah. Saya punya anak dan itu akan membuat anak menjadi perokok pasif, istri menjadi perokok pasif. Belum lagi ketika istri menyuci baju kita, residunya itu terhirup misalnya kan. Rimang-rimangin siama bapak sigaret aja. Tidak perlu minta maaf soal merokok. Tapi Bapak Ibu, ini kesaksian peserta BPJS di kampung kita Simalungun sana belum banyak. Dengan alasan tidak tahu, tidak mengerti dan sebagainya. Banyak keluarga tidak mampu membuat BPJS keluarganya, tapi mampu beli rokok
sempurna, sedia sempurna sabuk kusonari. 35.000 atau 25.000 satu hari, mungkin 1-2 bungkus. Itu bisa untuk BPJS kelas 3 beberapa orang. Rokoknya satu hari bisa BPJS orang 1 bulan. Itulah hitung-hitungannya. Kemudian ketika sakit, kelimpungan, nggak tahu mau bikin apa. Itu jadi, kalau itulah pertanyaannya, merokok jadi benar atau salah Bapak Ibu? Salah. Jadi adalah orang kalau dia nggak merokok, nggak kerja, nggak bisa kerja katanya, nggak konsen. Itu merokoknya jadi benar apa salah? Tetap salah. Bagi saya, karena saya katakan relatif ya. Kenapa? Banyak-banyaknya orang nggak merokok kok. Gitu ya. Jadi, loh, Pak Pendeta ini tadi soal memaafkan kok sampai ke rokok. Ini ngeri kali gitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini persoalan sadar nggak kita telah berbuat jahat, atau kita justru lebih banyak menghitung kejahatan orang lain. Bapak Ibu, kebanyakan kita tidak sadar berbuat jahat dan nikmat dalam berbuat itu. Saya katakan tadi kenapa ada kaitannya rokok. Ini ada ilustrasi. Siapa yang pernah naik sepeda motor kena abu rokok matanya? Saya pernah. Mata merah, panas. Pertanyaan, apakah tahu si perokok itu abunya kena mata orang di belakangnya? Tidak tahu. Tapi apakah dia tahu potensi itu terjadi? Pasti tahu. Kita juga begitu Bapak Ibu. Kita mungkin tahu bahwa kita punya potensi melakukan kejahatan, menyakiti orang lain, tapi kita tidak pernah berpikir tentang potensi itu. Kita hanya melihat aktualisasi dari tindakan orang lain. Kalau dia salah sama aku, ya salah. Tapi ketika aku punya potensi salah, aku tidak mau diperbincangkan soal itu. Maka jadilah menjadi manusia yang manusia. Beberapa kali mungkin saya katakan dalam istilah peribahasa, tak ada gading yang tak retak, tak ada rotan yang tak patah. Bahwa semua orang punya potensi berbuat salah. Age pandita, age ise, siapapun dia punya potensi berbuat salah dan dia punya kemampuan untuk melakukan kesalahan itu. Maka ketika orang melakukan kesalahan, ingat bahwa loh, aku juga kan salah, berdosa. Loh, aku kan juga salah. Jangan-jangan salahku lebih besar. Bedanya, ahado bedani kita di penjara, pakon halak di penjara ay. Apa bedanya kita dengan narapidana? Bedanya cuma satu. Mereka kejahatan ketahuan. Kita melakukan kejahatan tidak ketahuan. Loh, aku kan gak melanggar hukum Pak Pendeta. Kalau dipikir-pikirkanlah gosip-gosip yang kita sudah sampaikan dan itu ketahuan, mungkin kita sudah masuk pencemaran nama baik. Nalangi botol halak nih dok. Ceritanya tentang pisang, tapi kita ceritakan ke orang tentang kolak. Udah berapa kali olah itu ya? Ceritanya tentang angin sepoi-sepoi, tapi Anda bercerita seperti badai. Oh, apa aku ceritakan ku apa? Marga habek kita, ilustrasi nion. Asy adil. Purba doma. Purba pa ko saragi si marmata doma na rihay. Kita bukinlah marga damanik marbaru payung, gak ada yang pas ya. Kita bikin tentang itu. Adalah seorang ibu, seorang keluarga dalam keluarga yang sangat bahagia. Bapak marga damani, ibu baru si payu. Bertetangga dengan si bujur uhur, bapak marga purba, inang baru sinaga. Asy adil. Jadi manuhor mobil ma keluarga Purbaun, inang baru sinago beli mobil baru. Kemudian
Datanglah ibu baru sepayung. Ai, mobilnya ai pasti langkes ai. Padahal belum cerita ini kan. Pasti langkes ai. Pasti kredit dai. Anggulang kredit dijual tanah. Paling ai. Weh, ijok kali ini halak. Baru kebetulan ibu baru Sinaga ini yang baru beli Avanza ini tadi, mobil tadi, nge-gym karena mau sehat. Karena nge-gym tentu badan makin bagus, makin singset. Itu hari baru si payung. Ai makan romerung nih do baru Sinaga ai. Pasti mamar tinggi dari rumah ai. Ala ni mobil ai. Tengok itu makin kurus, itu makin turun berat badannya baru Sinaga itu. Pasti karena apa itu? Udah berkelahi itu di rumah. Kebetulan guru pekerjaan Bapak Purba ini, tuan dari Nyonya Sinaga ini, penataran lah seminggu. Kayak guru biasa penataran ya, penataran keluar kota. Gak nampak ibu baru payung ini. Torige, mamar sirang-sirang ala ni mobil baru ay. Banyak yang begini, banyak. Ceritanya belum tahu, kesimpulan sudah dapat. Banyak yang begini, banyak. Tapi apakah kita pernah memaafkan orang-orang yang kita ceritai itu? Belum tentu. Apakah kita pernah, bukan memaafkan, apakah kita pernah minta maaf kepada mereka yang kita ceritakan hidupnya? Pasti tidak. Yang paling kejam Bapak Ibu, ada ibu-ibu. Jadi bukan di Bali ini, bukan di Denpasar ini. Adalah ibu-ibu 3-4 orang nongol. Nongkrong mereka. Di tengah-tengah adalah bajut. Isinya demban, timbaho, pining, kapur, sirih. Aji maganupan. Diputarlah sutil ini kan. Torige. Mama ni. Baik kita malobe. Mama ni si ucokan. Mahuay da. Magigi tu mangaway da mangidahay. Jadi masih magigi hamida. Laku buat mental tu manggayani. Palagan hugureja mar omas-omas. Hugurnya ala artanya ala kan ada sitong ni kan. Tapi sibuk iya. Dok kasih eda, amada eda. Jadi ala ni mar omas-omas iya. Jenges ko makabayani ay baru. Sok-sok mo tasiyah rumah diri. Iya rakon diri mar minggu biasa nila ngonggap. Padahal sering biasanya. Dia aja nggak mau. Jadi kasih eda, amada eda. Ala ni dong omas ni baru ay. Hundul ko maya ilobe. Duduk di depan. Roma Nasadon, kawannya. Biasa dosona yang biasa begitu kalau kalau lagi markombur, biasanya nggak ada yang mengurangi, menambahi yang ada. Memang gitunya Eda. Memang gitu. Memang gitunya dia. Mahona. Roma Nasadan Ariai. Aku pun adanya ceritaku tentang dia di rumah. Tambah terus. Ihatai mak, diomongi habis mau ucok ini. Tiba-tiba lewat lama ucok mau nongkrong sama mereka. Apa yang terjadi? Mari gabung. Aduh, cantik kali Edo hari ini nih. Tadi baru dikatai. 5 detik yang lalu baru diomongi. Tapi ketika datang bisa manis sekali senyumnya. Mari Eda duduk. Aduh, kami nunggu Eda lo dari tadi katanya. Yang gue mau bijikku naik. Banyak begitu banyak. Gak usah jauh-jauh. Nasa rumah pegang tidur sonai. Suami pergi kerja, istri inunut kerja di rumah, tapi inunut mengut-ungut. Tapi sama nyuci piring. Banyak begitu, banyak. Yang suami juga begitu, tapi bedanya begini. Kenapa Bapak Ibu? Suami kelihatannya lebih enjoy menjalani hidup daripada istri, meskipun sebenarnya tidak. Kan seolah-olah banyak pasti di mana-mana ada perasaan istri begini. Bapak kami ini kayak nggak ada masalahnya, pas padahal rumah berantakan begini misalnya. Bapak kami ini kok kayak nggak ada beban pikirannya, padahal belum tentu. Apa kira-kira membedakan Bapak Ibu? Pikir dan bertindak satu perkara dalam satu waktu.
atau wanita pada umumnya dengan perkara yang lain. Maka ketika suami mancing, ya hati, pikirannya, tindakannya mancing. Istri diajak suami piknik, yang dipikirkannya, kenapa waktu bulan lalu bapak begini, begitu, begini. Itulah kan, makanya sering sekali mau pikniknya dibilang, mau cari hiburannya dibilang, yang terjadi apa? Berantem dulu sebentar. Kalau sebentar, kalau gara-gara piknik jadi berantem, padahal kalau nggak piknik belum tentu berantem, gimana? Maka nggak usah heran Bapak Ibu, apalagi yang ibu, kalau suami atau bapak seolah-olah tidak ada masalah. Dia bukan tidak ada masalah, ada, tapi dia mau selesaikan satu-satu. On malobe. Makanya ada istilah, pikiran lelaki ibarat susunan kotak-kotak. Ini masalah ini. Tapi pikiran perempuan ibarat wayar yang terbuka. Jadi kontak marguluk-guluk koma. Jadi masalah yang 2 bulan lalu bisa kontak ke masalah yang sekarang. Karena nggak beres cara pakaiannya bapak, misalnya mau ke gereja. Samalah kayak dulu pesta bapak, baju bapak begini gitu. Pesta bapak bulan 11. Tapi begitulah. Artinya saya mau bilang Bapak Ibu, karakter kita beda ini. Beda. Cara kita menunjukkan kasih sayang berbeda. Cara kita menunjukkan sikap kepada orang yang kita kasihi berbeda. Ada yang akrab dengan bapaknya, ada yang mau meluk-meluk anaknya, ada yang menganggap anaknya seperti karyawan perusahaan. Kalau nggak perlu nggak ngomong. Ada yang anaknya dibikin terus kayak anak bayi, padahal sudah garama bolon. Ada yang begitu, banyak. Tapi dalam karakter kita yang berbeda-beda ini, ingatlah Bapak Ibu, pertama, kita punya potensi salah. Kedua, ketika orang salah, ingatlah bahwa kita juga punya salah. Maka yang ketiga, biarkanlah Tuhan yang berbuat yang terbaik baginya. Itu baru manusia yang manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Maka Bapak Ibu, seperti pemazmur katakan, dia yakin Allah itu adil, dia yakin Allah itu benar. Maka kenapa harus aku yang tidak benar ini menjadi hakim bagi sesamaku? Jika Tuhan Maha Adil, kenapa aku menjadi hakim, jaksa, sekaligus penuntut umum kepada orang yang telah berbuat salah kepadaku? Jadilah manusia yang sadar bahwa kita adalah manusia. Dengan demikian hidup kita tidak akan menjadi beban bagi diri kita sendiri. Memaafkan Bapak Ibu adalah obat bagi diri kita. Memaafkan adalah obat yang manjur bagi hati kita, bagi hati kita. Memaafkan itu sesuatu yang berat, tapi jika dilakukan, maka kita yang menjadi tenang dan damai sejahtera. Anggo magigina siya mangidah au, marambilan awijon, langpe hukatahon sahapku, lape pemartonggo, may katon na siyam, palagan marambilan ini mahuboto leakmu ini kan. Leak itu orang bahasanya orang Haranggaul itu. Sudah ku tahu tabiatmu gitu. Masih berdiri saya di sini, belum saya mulai doanya. Kita akan katakan, ya pandita itu cuma khotbah itu. Padahal duitnya nggak terpinjam katanya. Padahal duit hilang dong. Terakhir Bapak Ibu, terakhir, bedakan disakiti dan merasa sakit. Beda. Banyak orang menyakiti dirinya sendiri bukan karena disakiti. Itu kaitannya dengan minjam uang tadi. Misalnya begini, ada orang berekspektasi tinggi sama pendeta. Saya, pendeta itu karena dia pendeta pasti baik. Saya butuh modal usaha 25 juta. Ke labak 5 lah aku ke rumah pendeta. Dia kan pendeta, dia kan sering khotbah. Pasti dikasihnya, pasti. Kemudian datang dia ke rumah, Pak Pendeta, ya saya bisa pinjam 25 juta modal usaha. Ini masa pandemi, Pak Pendeta. Pak Pendetanya bilang, saya juga baru melahirkan istri. Anak saya masih kecil, tanggungan banyak. Tabungan saya juga tidak ada 5 juta. Kemudian dia bilang, oke lah, nggak apa-apa Pendeta. Turun dari tangga dari rumah itu. Pak ditaham sama pendeta nih. Artinya ketika
dia sakit hati, saya tidak kasih pinjam uang dalam cerita itu. Pertanyaannya, dia disakiti atau merasa sakit? Biar kita bisa bedakan, dia disakiti atau merasa sakit. Ada orang bikin status WA, percumanya begini, begitu. Kemudian Anda tersinggung karena status WA, padahal tidak sebut nama. Anda itu disakiti atau merasa sakit? Maka ketika kita merasa sakit, apa obatnya? Obatnya cuma satu, ubah pola pikir, itu aja. Tapi jika kita disakiti, apa obatnya? Ampuni yang menyakiti kita. Tapi jika merasa sakit, yang perlu diubah adalah pola pikir. Kalau Anda hidupnya, kalau saya hidupnya singgungan, gampang tersinggung. Tersinggung ini perasaan yang diambil atau diberikan. Biar bisa kita bedakan Bapak Ibu. Tersinggung itu perasaan yang kita ambil sendiri atau yang diberikan orang. Sekali lagi, ketersinggungan adalah perasaan yang kita ambil atau yang diberikan orang. Perasaan tersinggung, perasaan sakit hati, perasaan benci, dendam, itu adalah pilihan kita yang ambil itu. Dendam, benci, marah, jijik, nah disitulah semua. Itu adalah perasaan yang kita pilih untuk mengambil itu. Loh kok begitu Pak Pendeta? Karena ada orang yang langsung di depan muka kita dia ngomong begini dan begitu. Pertanyaannya adalah, untuk menjadi tersinggung itu pilihan atau sesuatu keadaan yang gak bisa diubah? Itu pilihan. Jika aku memilih mengampuni dia waktu itu, kenapa rupanya? Jika aku memilih mengabaikan apa yang dia sampaikan tentang aku, tentu masalah tidak ada. Tapi yang terjadi adalah masalahnya 5 menit, tapi dendamnya bisa bertahun-tahun. Dan kemudian tiap hari Minggu kita bilang, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kalimat itu diubah, dikembalikan ke kalimat pasif, maka tidak usah ampuni aku Tuhan jika aku tidak mengampuni orang lain. Kan itu tuh kalimatnya kan? Kita berdoa selalu minta pengampunan dosa. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ampuni kesalahanku. Tapi kemudian di sisi lain kita tidak bisa mengampuni orang lain. Bukankah kita menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri? Kita mengambil keputusan yang menyenangkan hati kita saja. Maka Bapak Ibu, sekali lagi pemazmur mau katakan kepada kita, jadilah manusia yang sadar bahwa kita adalah manusia. Biarlah Tuhan yang mempunyai keadilan dan penghukuman di dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan berkat-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan senantiasa penuh kasih, senantiasa berkeadilan, dan senantiasa penuh rahmat bagi kami. Kami percaya Tuhan, dalam hidup kami, ketika kami serahkan semuanya kepada Tuhan, dalam dosa-dosa dan pelanggaran kami yang lebih banyak tidak kami sadari, bahkan kami nikmati, ampuni kami Tuhan dalam segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan dalam segala pelanggaran kami. Dan ajari kami untuk menyatakan hidup baru kepada Tuhan. Bukan kepada orang lain. Bukan dengan janji-janji kosong kami. Tapi komitmen hidup baru kami hanya kami tujukan dan kami janjikan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.